Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Apsaini dengan NIM 20050200002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelayanan publik. Mendengar kata pelayanan publik, sebenarnya apa sih pelayanan publik itu? Pelayanan publik terbagi menjadi dua kata, yaitu pelayanan dan publik. Menurut Monir dalam Pasolong, pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Sedangkan publik berasal dari bahasa Inggris, yaitu public yang berarti umum, masyarakat, negara. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa, pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik, sehingga dapat dipahami bahwa pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam sistem birokrasi yang bertujuan untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun reformasi pelayanan publik pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan ketiga konsep tersebut, pada hakikatnya saling berhubungan karena reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Permasalahan pelayanan publik. Permasalahan utama pelayanan publik pada dasarnya adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Pelayanan yang berkaitan sangat tergantung pada berbagai aspek, yaitu bagaimana pola penyelenggaraannya, tata laksana, dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan. Dilihat dari sisi pola penyelenggaraannya, pelayanan publik masih memiliki berbagai kelemahan. Yang pertama yaitu kurang responsif. Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur pelayanan, mulai dari tingkatan petugas pelayanan sampai dengan tingkatan penanggung-jawaban instansi. Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan diabaikan sama sekali. Yang kedua yaitu kurang informatif. Berbagai informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat lambat atau bahkan tidak sampai kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu kurang accessible. Berbagai unit pelaksana pelayanan terletak jauh dari jangkauan masyarakat, sehingga menyulitkan bagi mereka yang memerlukan pelayanan tersebut. Yang keempat, kurangnya koordinasi. Berbagai unit pelayanan yang terkait satu dengan lainnya sangat kurang berkoordinasi. Akibatnya, sering terjadi tumpahan tindih atau pertentangan kebijakan antar satu instansi pelayanan dengan instansi pelayanan lain yang terkait. Yang kelima yaitu birokratis. Pelayanan khususnya pelayanan perizinan pada umumnya dilakukan dengan melalui proses yang terdiri dari berbagai level, sehingga menyebabkan penyelesaian pelayanan yang lama. Dalam kaitannya dengan penyelesaian masalah pelayanan, kemungkinan staf pelayanan untuk dapat menyelesaikan masalah sangat kecil, dan di lain pihak kemungkinan masyarakat untuk bertemu dengan penanggung jawab pelayanan dalam rangka menyelesaikan masalah yang terjadi ketika pelayanan diberikan juga sangat sulit. Akibatnya, berbagai masalah pelayanan memerlukan waktu yang lama untuk diselesaikan. Yang selanjutnya yaitu kurang mau mendengar keluhan masyarakat. Pada umumnya, aparat pelayanan kurang memiliki kemampuan untuk mendengar keluhan, saran, aspirasi dari masyarakat. Akibatnya, pelayanan dilaksanakan dengan apa adanya, tanpa ada perbaikan dari waktu ke waktu. Yang terakhir yaitu inefficient, berbagai persyaratan yang diperlukan khususnya dalam pelayanan perizinan, seringkali tidak relevan dengan pelayanan yang diberikan. Pemecahan masalah. Tuntutan masyarakat pada era reformasi terhadap pelayanan publik yang berkualitas akan semakin menguat. Oleh karena itu, kredibilitas pemerintah sangat ditentukan oleh kemampuannya mengatasi berbagai permasalahan di atas, sehingga mampu menyediakan pelayanan publik yang memuaskan masyarakat.
sesuai dengan hal-hal yang dapat diajukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penetapan standar pelayanan. Standar pelayanan memiliki arti yang sangat penting dalam pelayanan publik. Standar pelayanan merupakan suatu komitmen penyelenggara pelayanan untuk menyediakan pelayanan dengan suatu kualitas tertentu yang ditentukan atas dasar perpaduan harapan-harapan masyarakat dan kemampuan penyelenggara masyarakat. Penetapan standar pelayanan yang dilakukan melalui proses identifikasi jenis pelayanan, identifikasi pelanggan, identifikasi harapan pelanggan, perumusan visi dan misi pelayanan, analisis proses dan prosedur, sarana dan prasarana, waktu dan biaya pelayanan. Proses ini tidak hanya akan memberikan informasi mengenai standar pelayanan yang harus ditetapkan, tetapi juga informasi mengenai kelembagaan yang mampu mendukung terselenggaranya proses manajemen yang menghasilkan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Informasi lain juga dihasilkan adalah informasi mengenai kuantitas dan kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan secara distribusinya beban tugas pelayanan yang akan ditanganinya. Yang kedua yaitu pengembangan standar operating procedures. Untuk memastikan bahwa proses pelayanan dalam berjalan secara konsisten diperlukan adanya standar operating procedures. Dengan adanya SOP ini, maka proses pengolahan yang dilakukan secara internal dalam unit pelayanan dapat berjalan sesuai dengan acuan yang jelas, sehingga dapat berjalan secara konsisten. Reformasi pelayanan publik. Pada mulanya, transportasi pelayanan publik merupakan adopsi dari nilai-nilai pada sektor privat. Akibatnya, pelayanan yang diberikan berorientasi pada keuntungan sehingga masyarakat sulit untuk mendapatkan pelayanan. Khususnya pada pelayanan dasar seperti contoh pada bidang kesehatan dan pendidikan dengan adanya rumah sakit swasta, sekolah swasta, dan sebagainya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, pelayanan publik yang bernotabene dominan pada nilai-nilai sektor privat tersebut dapat beriringan dengan pelayanan yang menerapkan nilai-nilai pada sektor publik, sehingga keduanya dapat memenuhi kebutuhan barang dan hak dasar masyarakat. Meskipun harus tetap ada komitmen, peraturan perundang-undangan dan pengawasan harapannya adalah dapat mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi antar keduanya. Kemudian, masyarakat juga dapat mengakses pelayanan publik tersebut serta mendapat perlindungan terhadap kepentingannya. Pada dasarnya, reformasi pelayanan publik yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah debirokratisasi, privatisasi, dan desentralisasi. Adapun debirokratisasi dilakukan untuk mendorong birokrasi pemerintah kembali kepada misi utamanya. Kemudian, privatisasi berfungsi untuk menstimulus pemerintah agar meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan seperti sektor privat, kemudian berdampingan dengan sektor privat dalam menyediakan pelayanan publik. Sehingga pemerintah dapat fokus terhadap pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar yang strategis. Sedangkan desentralisasi yang notabene kerap menimbulkan polemik karena kelemahannya menimbulkan gap antar daerah. Meskipun demikian, terdapat kelebihan, yakni fokus pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat sehingga pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelayanan publik menjadi lebih optimal. Adapun strategi dalam menyelesaikan permasalahan kaitannya dengan desentralisasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan yang standar pelayanan yang tidak membatasi inovasi dan kreativitas setiap daerah. Pengawasan kebijakan dan standar pelayanan oleh pemerintah pusat, kebijakan dan standar pelayanan yang bertujuan untuk melindungi hak masyarakat dalam kebijakan serta standar nasional untuk memperkecil ketimpangan kualitas dan kuantitas pelayanan publik antar daerah, sehingga reformasi pelayanan publik dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa dalam reformasi birokrasi akan berpengaruh pula pada reformasi pelayanan publik. Maka, untuk menyeimbangkan kedua hal tersebut, seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik menjadi sangat penting.
Alasannya karena selama ini kita selalu berfokus pada kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima. Namun, kita kerap lupa terhadap hak masyarakat, yaitu partisipasi. Padahal partisipasi masyarakat dapat membantu pemerintah dalam merumuskan pelayanan publik, kebijakan serta perumusan standar pelayanan. Berdasarkan undang-undang tersebut pula telah diatur tentang peran Ombudsman Republik Indonesia dalam menampung aspirasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang sebagai pengawas dalam pelaksanaan pelayanan publik, baik di pusat maupun di daerah, sehingga nantinya diharapkan ada keseimbangan antara hak masyarakat dan kewajiban penyelenggara dalam pelayanan publik. Kemudian, dalam terwujud pula sinergis dan reformasi yang dicita-citakan, baik pada aspek birokrasi maupun pelayanan publik.